Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi yang dingin ya Pak ya, sejuk ini alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat iman, Islam serta nikmat sehat walafiat, yang dengan semua nikmat tersebut Allah masih menggerakkan kaki kita untuk sama-sama sholat subuh jamaah di masjid, kemudian melanjutkan dengan kajian. Sholawat serta salam kita curahkan, kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, beserta para sahabatnya semuanya. Semoga dengan sholawat tersebut bisa menjadi alasan baginda Nabi Muhammad memberi syafaatnya kepada kita kelak nanti di hari kiamat. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pekan sebelumnya kita sudah membahas sampai tuntas terkait tentang sunnah hayat. Itu sudah selesai materi kita. Nah, sebelum kita lanjut ke bab sebelumnya, ini ada materi tambahan yang mungkin di dalam kitab Fathul Qorib ya, induk ini saya makainya kitab syarahnya ya Bapak-bapak sekalian. Kitab penjelasannya yaitu yang dikarang oleh Imam Bajuri, seorang ulama Mesir. Itu beliau memberikan tambahan terkait tentang fima yusannu ba'da tasyahudil akhir wassalah ya. Bab yang menjelaskan tentang hal sunnah yang siogianya atau semesti ya sunnah ya yang dilakukan setelah tasyahud akhir dan sebelum salam. Nah, dan kita mungkin semua sudah tahu ya, tapi ini kita bacakan supaya kita lebih mantap. Oh, ternyata memang ada dalilnya seperti apa gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini. Yundabu, disunnakan ayyata'awwadza, untuk memohon perlindungan ba'da tasyahudihil akhir, setelah tasyahud akhir. Jadi setelah kita baca tasyahud akhir sampai selesai, itu disunahkan untuk berlindung minal adzabi wal fitan, dari azab dan juga dari fitnah. Apa hadisnya? Di sini dijelaskan idza tasyahhada adukum, ini Rasulullah bersabda, apabila seorang di antara kalian bertasyahud ya, tasyahud akhir, falyasta'id billahi min arba', maka hendaklah berlindung kepada Allah dari 4 hal ya. Di sini Rasul ajarkan fayaqulu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri ya. Pertama adalah ya Allah, aku berlindung dari apa? Azab kubur. Wa min adzabin nar, juga dari azab neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat, fitnah ya, cobaan ya, bala dan sebagainya. Al mahya, kehidupan, wal mamat, dan kematian. Wa min fitnatil masih dajjal, juga dianjurkan untuk berlindung dari fitnahnya dajjal. Nah, ini disunahkan ya. Jadi bapak-bapak sekalian sebelum salam ya gitu kan. Jadi kalau udah selesai tasyahud akhir, sebelum salam baca ini nih, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya Pak ya. Nah, juga ada versi lain. Nah, jadi ini ada 2 versi doanya gitu ya. Yang biasa baca ini silahkan. Nah, di sini wa yusannu du'a'u bi ghairi dzalika, juga disunahkan doa dengan selain ini. Yang masyhur kan ini apa ya? Mungkin ya min adzabil qabr. Tapi ini juga ada Allahumma gfirli ma qaddamtu, ya Allah
ampunilah dosa-dosaku yang telah lewat, ya, atau yang akan datang, wama akhartu, dan apa yang akan datang, ya, wama asrortu, dan apa yang aku sembunyikan, wama a'lantu, dan apa yang aku tampakkan. Nih, jadi versi doanya ada dua, Pak, ya. Dan ini semuanya maksudnya warid dari Rasulullah semua, maksudnya maksur ada sebenarnya dari Rasulullah, ya. Antal muqaddimu antal muakhir, engkau yang pertama, engkau yang terakhir, la ilaha illa anta faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah dosaku, berilah saya pengampunan, ya, dari sisimu, warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, ini doa versi keduanya, ya. Wa yusannu ayyajlisa ba'da shalah liya'ti bidzikri wa du'ail walidaini ba'da shalah li'anna tarka dzalika jafwatun bainal 'abdi wa rabbih wa li'anna du'a mustajabun ba'da shalah. Jadi doa ini yang tadi dua versi tadi, monggo silakan bapak-bapak yang sudah hafal yang pertama, kayak masyhurnya yang pertama ya Pak ya. Nah, itu ya sudah, itu dimulazamahkan, ya, diistiqomahkan sebelum salam baca itu. Ya, karena kan kita tahu artinya kan luar biasa kan, bagus kan kita berlindung dari patah itu. Maka dari doa itu juga kita bisa menyimpulkan bahwasanya azab atau siksa kubur itu nyata, ya. Jadi karena kalau nggak nyata ngapain kita berlindung darinya, kan gitu kan. Karena ketika Rasul ajarkan, ya Allah aku berlindung dari azab kubur, wah, itu berarti kan artinya memang ada nyata azab kubur. Maka ini sebagai jawaban bagi orang-orang yang menyatakan bahwa oh tidak ada tuh yang namanya nanti hari kebangkitan, azab kubur dan sebagainya, ya. Nah, kesunahan selanjutnya wa yusannu ayyajlisa ba'da shalah. Nah, sunnah untuk duduk sejenak setelah sholat. Nih kalau udah salam duduk sejenak buat ngapain? Liya'ti bidzikri wa du'a, supaya zikir, ya, bahasa kita wiridan. Mau itu jahar, mau itu sirron, monggo Pak, gitu ya, itu nggak usah diberdebatin ya Pak ya. Intinya kesunahannya memang ada. Abis sholat jangan Allahumma lantas jalan, ya, jangan gitu ya. Itu kan doa kita Allah. Ya kecuali memang ada hal-hal yang memang urgent ya Pak ya. Dan ini tanda kutip ya Pak ya. Ini hal sunnah. Pun juga jangan sampai kita membebani orang untuk supaya akhirnya merasa tidak nyaman, artinya oh berarti kalau sholat kudu duduk dulu, kudu zikir dulu. Ini juga nanti salah ya Pak ya. Artinya ya sudah, jangan sampai hal-hal yang sunnah nanti membuat orang tidak nyaman dalam beribadah, gitu ya. Nah ini kesunahannya ini seperti itu ya Pak ya. Kenapa? Karena ini adalah waktu-waktu yang mustajab. Ya, dalam sebuah kesempatan sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyu du'ain asma'. Ya Rasulullah, doa yang seperti apa sih yang lebih didengar? Sahabat ini pintar bertanyanya, lebih didengar, bukan doa seperti apa yang didengar. Karena sahabat meyakini, yang bertanya ini meyakini bahwasanya setiap doa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami. Jadi Bapak-bapak sekalian, adab kita berdoa, pertama ketika kita berdoa kita husnuzon sama Allah. Maka nggak boleh tuh doa tuh diakhiri dengan pakai kata gini, in syi'ta, kalau engkau mau. Jadi ya Allah misalnya kabulkanlah doaku, ya Allah lancarkanlah urusanmu, in syi'ta, kalau engkau mau. Nah itu nggak boleh tuh. Itu kesannya kita nggak yakin sama Allah. Sudah, ketika kita berdoa itu secara nggak langsung kita menyerahkan semua urusan kepada Allah, ya. Nah, di setelah sholat ini itu adalah waktu-waktu doa mustajab. Maka sahabat tadi bertanya, ayyu du'ain asma', doa seperti apa itu yang lebih didengar oleh Allah? Maka Rasul bilang ada dua. Tentu hadis ini tidak berarti maknanya berarti cuma waktu itu ini doang, enggak gitu ya Pak ya. Pertama adalah duburo kulli sholah, setiap selepas sholat. Nah, hadisnya sholatnya disebutkan umum Pak, maka itu maknanya bisa luas, bisa sholat fardu, bisa sholat sunnah, gitu ya. Kemudian kapan lagi waktunya? Jauful lail, di pertengahan malam,
Dewa, ini waktu-waktu mustajab. Jadi untuk doakan kita ada dua, ada waktu-waktu yang memang mustajab, ada tempat-tempat yang mustajab. Buat kita yang di Indonesia, ya kita akhirnya ngejarnya di waktunya saja kan Pak ya, karena untuk tempat kan rata-rata ya di sana, gitu ya, di Mekah, di Madinah, ada Multazam, ada Raudhah, ada depan Ka'bah dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau misalnya waktu itu cakupannya lebih luas. Asar hari Jumat gitu kan dalam riwayat, kemudian ketika turun hujan, ketika buka puasa dan sebagainya, ini banyak. Nah, maka perbanyaklah doa ketika waktu sahur dan sebagainya, maka perbanyak doa pada waktu-waktu hal tersebut. Dan kembali ada berdoa tadi landasi dengan husnuzon dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Supaya nanti doa yang dimaksud itu benar-benar kata Rasulullah, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Kok bisa doa disebut intinya ibadah? Karena gini, Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamnya pernah menyatakan, kalau engkau berdoa kemudian Allah mengabulkan doa-doamu, dijawab sesuai dengan apa permintaanmu, ya, maka pada saat itu Allah ingin menunjukkan bahwasanya Allah Maha Murah, Allah Maha Penyayang, dan itu salah satu nama Allah, salah satu Asmaul Husna. Sebaliknya pun, ketika engkau berdoa tapi kemudian Allah tidak mengabulkan sesuai dengan permohonanmu, gitu kan? Maka pun sama, Allah sedang menunjukkan bahwasanya Allah adalah zat yang tidak bisa diatur-atur, Al-Qahar. Artinya, mau doa itu nanti dijawab sesuai dengan permintaan kita ataupun tidak dijawab sesuai permintaan kita, intinya dua-duanya menunjukkan sisi-sisi Asmaul Husnanya Allah. Intinya dua hal itu menunjukkan bahwasanya ya ini nilai-nilai tauhid Allah. Ya Pak ya. Di ini kesunahan yang semestinya kita lakukan sebelum salam, tadi ta'awudz dari 4 hal, juga diselingi dengan zikir-zikirnya. Zikir-zikirnya mungkin sudah masyhur urutan-urutannya ya Pak ya. Ada subhanallah 33 dan sebagainya. Kemudian ada membaca apa ayat kursi. Nah ini jangan sampai lupa Pak, ayat kursi juga luar biasa. Dalam sebuah riwayat Rasul bersabda, pemisah ya kata Rasulullah, pemisah antara baca ayat kursi ya kan dengan orang masuk surga ketika selepas sholat itu hanya kematian. Artinya orang yang memulazamahkan baca ayat kursi selepas sholat, itu pemisah antara dia dengan surga itu hanya kematian. Ya, jadi kalau misalnya ternyata waktunya mepet, Bapak lagi mungkin dikejar kerjaan dan sebagainya, maka ya jangan lupa baca ayat kursi aja mungkin Pak, ya. Tuh. Jadi misalnya subhanallah 33 mungkin lama, nggak bisa lama dan sebagainya, dikejar deadline dan sebagainya, yaitu jangan sampai dilupakan baca ayat kursi. Karena memang fadilahnya luar biasa. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke bab selanjutnya. Bab ini bercerita atau menjelaskan tentang umumnya seorang laki-laki dan seorang perempuan tata cara sholatnya sama, nggak ada yang beda secara umum. Tapi kemudian ada hal-hal yang lebih spesifik di mana nanti tata cara sholat seorang wanita dengan seorang laki-laki itu berbeda. Ya, tata caranya ya. Itu nanti, nah ini yang akan dijelaskan kita pada saat ini. Di sini jelaskan faslun fi umurin tukhalifu fi hal mar'atu ar-rajula fi shalah. Pasal yang menjelaskan tentang perkara-perkara di mana seorang wanita itu berbeda tindakannya dengan seorang pria dalam hal sholat. Entah gerakannya atau mungkin apanya, itu nanti ada perbedaannya ya. Di sini jelaskan wa dzakara al-musannifu dzalika fi qoulihi al mar'atu tukhalifu rajula fi khamsati asya. Seorang wanita menyelisihi, ya kita pakai bahasa menyelisihi seorang pria dalam bab salat itu fi khamsati asya, dalam 5 hal. Ya, 5 hal. Yang farrajulu di sini jelaskan tata cara seorang laki-laki dulu, titik-titiknya mana saja yang berbeda ya. Farrajulu yujafi ayyarfa'u mirfaqaihi an jambaihi
seorang laki-laki farrajulu yujafi ayarfa'u, mengangkat, merenggangkan, mirfaqaihi, dua apa ini, sikunya, ya kan, anjambaihi, dari dua sisi-sisinya Pak, ini. Makanya kan kalau di hadis itu ada apa namanya, Rasul tuh tidurnya anjan bil yasa, ya, apa, miring kemana Pak Rasul kalau tidur? Kanan gitu kan, anjan bil yamin gitu kan, itu seperti itu. Ini sini sisinya gitu ya. Wa yuqillu ayarfa'u, dan mengangkat batnahu, perutnya, anfakhidaihi, dari dua pahanya, firruku wa sujud. Artinya laki-laki itu kalau ruku sama sujud, jarak antara, Pak, ini saya contohkan dikit, ini siku ya, sama perut sama ini nih Pak, itu direnggangin gini, maksudnya gini ya, renggang. Berarti kalau perempuan agak gini Pak ya, perempuan agak diapain, didempetin kan. Makanya Bapak sering lihat ya, kalau terutama dalam bab sujud kan, perempuan kan agak beda kan gerakannya. Nah itu memang tata cara seperti itu. Kalau laki-laki ketika sujud ya, bagian sininya itu agak sedikit jauh dengan bagian apa, perut, di bagian sini. Tapi kalau perempuan itu agak dideketin. Makanya kan mungkin kita sering bingung, aneh, kenapa sih cewek beda. Makanya ada, akhirnya dibuatlah alasan-alasan. Katanya kalau wanita, maaf, untuk menyangga apa namanya, ininya, susunya, payudaranya gitu kan. Ya sebenarnya enggak, memang tata caranya seperti itu ya Pak ya. Jadi ketika wanita kan agak seperti ini gitu ya, kalau laki-laki direnggangin. Nah itu titik-titik perbedaannya gitu ya Pak ya. Wa yajharu fi maudhi'il jahri. Nah seorang pria juga menjaharkan suaranya, mau itu sholat sendirian misalnya gitu kan, fi maudhi'il jahri, ketika waktu-waktu jahar, sholat maghrib misalnya ya, sholat maghrib misalnya Bapak seperti yang kita jelaskan sebelumnya, sholat maghrib sendirian misalnya, sholat isya sendirian, sholat subuh sendirian, juga kesunahan untuk menjaharkan meskipun Bapak sholat sendirian itu tetap ada. Maka seorang pria ketika misalnya sholatnya sendirian di rumah juga ada kesunahan untuk apa? Menjaharkan meskipun dia bukan imam gitu ya Pak ya. Ini di wa taqaddama bayanu fi maudhi'ihi, sudah lewat penjelasannya di babnya. Selanjutnya apalagi poin-poin atau posisi di mana berbeda di sini, wa idana bahu, dan jika nabahu tampak kepadanya, ay asobahu syai'un, sesuatu, fi sholati, dalam sholat, sabbaha, maka dia bertasbih. Kalau melihat ada hal yang salah dalam sholat, ngingetin siapa? Imam gitu kan, maka dia bertasbih ya, subhanallah gitu kan, ngingetin imam. Yang seperti kita jelaskan pertemuan sebelumnya, kata subhanallah juga ini kan sebenarnya nanti ambigu ya Pak ya. Ini kan tidak memberikan pemahaman apapun kecuali bahwasanya imam ada yang salah. Enggak detail kan ya kan. Oh ya, kalau imamnya paham alhamdulillah, kalau nggak paham kan bingung dia, makmumnya terusan subhanallah subhanallah subhanallah, imamnya bingung, ini salah saya apa gitu ya. Itulah kenapa ada kajian itu, gimana kalau seandainya kata subhanallah tidak cukup menjelaskan apa kesalahan imam ya gitu ya. Kan ada pendapat boleh mengucap gitu ya dengan kalamun ajnabi, perkataan yang apa, bukan bagian dari sholat gitu kan, karena itu limaslahati sholat ya. Misalnya ada ular lewat gitu, atau ular misalnya mau jatuh di mihrab gitu kan, kita kan ngasih tahu imam gimana kan. Kalau subhanallah imamnya nanti bingung, padahal bacanya dia benar, apa benar gitu kan, makmumnya terus subhanallah 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 subhanallah, lah imamnya kan bingung. Wah, ularnya misalnya tiba-tiba udah siap mau nyaplok atau misalnya, artinya kan hal-hal darurat seperti itu kan berarti nanti ada urgensi, ada kepentingan itu untuk ngucapin yang real, bener ada ular gitu. Nah itu seperti itu Pak ya. Jadi memang ya ini standarnya memang mengucapkan subhanallah, tentu dengan harapan imam tahu apa kesalahannya gitu ya. Imam tahu apa kesalahan di mana, itulah
buat yang jadi imam atau kita mungkin misalnya ditunjuk jadi imam itu agak berhati-hati supaya kita memperhatikan bacaan kita, jangan sampai pas baca tuh ngeblank, udah kayak baca biasa kan, kayak sering kan Pak ya, kita baca karena mungkin Al-Fatihah udah hafal gitu kan, akhirnya kan kayak baca aja tapi nggak nempel di sini kan. Tahu-tahu ternyata salah, tiba-tiba makmumnya subhanallah, kita bingung, salah saya apa? Atau rupa ruku, rupa sujud dan sebagainya. Nah ini perlu diperhatikan gitu ya. Fayaqulu, maka seseorang berkata subhanallah, mengucapkan kata subhanallah because di dzikri faqat, dengan niat zikir. Jadi kata subhanallah tadi dengan niat zikir, au mal i'lam, ataupun sambil, jadi ketika bapak-bapak sekalian mengingatkan imam karena imam ada kesalahan, maka mengucapkan subhanallah. Pertama diniatkan zikir, kedua digabung dengan niatkan untuk ngasih tahu si imam kalau misalnya ada sesuatu yang salah. Au atlaqo, atau nggak usah pakai niat, udah mutlak aja, subhanallah nyebut aja. Lam tabtul sholatuhu, maka sholatnya tidak batal. Aul i'lam faqat batolat, tapi nah ini fikih itu seperti ini. Tapi kalau misalnya bapak baca subhanallah atau ngucapin subhanallah dengan tujuan cuman pengen ngasih tahu imam tanpa ada niat zikir di ucapan subhanallah, maka di sini disebutkan batolat, sholatnya menjadi batal. Nah maka hati-hati, jadi ketika ngucapin subhanallah itu sambil diniatin apa? Zikir, supaya nanti ucapan kita tidak batal. Meskipun ini masih jadi perbedaan pendapat, artinya karena ini ada kepentingan untuk hal sholat, maka ya ini kan kita spontanitas, imam ada yang salah, bacaan salah. Tapi ini kalau dalam bab ruku ya Pak ya, kalau misalnya ternyata kayak salah ayat atau lupa ayat, itu cukup saja langsung misalnya siapa yang hafal melanjutkan ayat tersebut, tidak perlu misalnya baca subhanallah ya, misalnya salah baca ayatnya dan sebagainya, cukup langsung sudah misalnya lanjutkan ayatnya atau dibenarkan ayatnya, tidak perlu subhanallah ya. Selanjutnya apa saja hal lain yang berbeda adalah di sini terkait aurat. Wa auratu rajul, auratnya seorang pria, ma baina surrati wa rukbatihi, antara pusar dan lutut. Gitu ya. Amma huma, adapun pusar dan lutut itu falaisa minal aurat, bukan bagian dari aurat ya. Jadi pusar sama lutut asal bukan bagian, tapi dia juga tetap harus ditutup ya Pak ya. Nah dan yang disebut aurat ini Bapak perlu jelaskan, jadi yang harus ditutup itu fi nahwi sholat, ketika sholat dan semisal sholat seperti tawaf, juga wakada ingdar rijal, di hadapan para laki-laki. Jadi di hadapan para laki-laki itu nggak boleh Pak saling nampakin paha gitu ya, meskipun laki-laki sama laki-laki gitu kan, karena paha sudah bagian aurat kan, sudah kebuka berarti auratnya kan. Ataupun juga wa'ing dan nisail maharim, wanita-wanita, saudara-saudara wanitanya yang mahram ya, jangan karena misalnya adiknya udah sama-sama gede gitu kan misalnya, tapi dia pakai celana pendek banget, boxer gitu kan, pahanya kelihatan, nah ini juga nggak boleh. Enggak, dia mahram saya nih, ini adik saya gitu kan, ini juga nggak boleh gitu ya. Jadi itu seperti itu ya. Maka di sini wa amma ingdan nisail ajanib, nah kalau bapak-bapak di hadapan wanita yang bukan mahram ya, misalnya di pasar dan sebagainya. Jadi gini Pak, aurat laki-laki betul memang dari sini, dari pusar sampai mana? Sampai lutut, itu betul. Tapi ke siapa dulu? Nah ini, kalau di hadapan bapak-bapak ternyata wanita-wanita yang bukan mahram bapak, maka di sini jelaskan fa auratuhu jami'u badanihi. Auratnya laki-laki ya semua badannya ya tutup, jangan bertelanjang dada misalnya, gitu ya Pak ya. Ini kan salah kaprah. Oh, pokoknya aurat laki-laki mah di sini sama sini, gitu kan? Oh, udah. Depannya ada cewek yang bukan mahram, buka aja. Nah itu enggak seperti itu gitu ya. Itu jadi ya ini untuk jaga-jaga gitu ya Pak ya, itu seperti itu.
Apalagi kalau misalnya usia ya perutnya sudah offset dan sebagainya gitu kan. Nah, ini ya. Nah, wal mar'atu baru kita. Nah, jadi poin-poin tadi yang itu berbeda. Nah, untuk perempuan gimana tindakannya atau cara-caranya? Wal mar'atu tukhalifu rajula fil khamsatil madhkurah. Wanita menyelisihi pria di 5 hal tadi yang disebutkan. Yang pertama, fa innaha tadummu ba'dha ila ba'din. Yang pertama, dia menempelkan sebagian dengan sebagian lain. Fatul siqu batnaha, maka menempelkan perutnya bifakhidaiha fi ruku'iha wa sujudiha, dengan pahanya di ruku dan sujud tadi. Jadi agak nempel kalau perempuan ya Pak ya. Wa takhfidu sautaha, merendahkan suaranya in sholat, kalau dia sholat bihadratir rijal ajanib, di hadapan atau kalau ada laki-laki ajnabi, laki-laki yang bukan mahramnya. Kan tadi misalnya sholat maghrib kan jahar ya Pak ya. Nah kesunahan ini juga berlaku buat wanita. Ya misalnya seorang wanita sholat sendirian maghrib, tetap jahar Pak kesunahnya. Tapi kalau misalnya aman dari laki-laki yang bukan mahramnya Pak. Kalau suami sudah nggak apa-apa gitu ya. Tapi misalnya ya yang bukan mahramnya lah. Ya. Maka pada saat itu seorang wanita disunahkan merendahkan suaranya. Tentu ini tidak mengindikasikan Pak. Jadi gini, kan kita sering dengar apa? Suara itu termasuk apa? Auratnya wanita. Nah, ini perlu diperhatikan. Riwayat ini tidak benar, Bapak-bapak sekalian. Jadi tidak dibilang bahwasanya apa suara itu termasuk bagian dari aurat. Enggak. Hanya saja dalam tuntunan Quran, fala yakhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbi marad. Jadi tuntunan Quran, jadi seorang wanita itu memang tidak boleh suaranya dimanja-manjain ya, apalagi kepada hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka fayatma'al ladzi fi qalbi marad, nanti bakal bermasalah tuh ya. Maka sunnahnya wanita gini Pak, jadi penting. Senyum itu ibadah ya Pak ya. Ya, senyum itu ibadah kan? Senyum itu ibadah. Nah, ini dan itu bagian dari akhlak yang mulia. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Dalam riwayat lain la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan menyepelekan hal kebaikan meskipun itu kecil. Walau antalqa akhaka biwajhi talqin, meskipun kau berjumpa dengan saudaramu dengan muka yang riang, dengan senyum. Ini ibadah yang ringan dan ini akhlak yang mulia. Tapi kemudian ini juga harus diilmuin, harus ada ilmunya, basic ilmunya. Tidak serta-merta semua yang senyum nanti disebut ibadah Pak. Maaf, afwan. Wanita-wanita yang maaf, saya bilang yang misalnya yang nakal dan sebagainya, itu kan maaf kalau ke pelanggannya senyum kan, senyum nggak Pak? Oh senyum memang itu daya tariknya. Kan kita tidak bilang, oh dia lagi menjalankan sunnah Rasul. Oh enak aja, gitu kan. Terus misalnya, maaf, istri kita Pak, misalnya baca di sini, kemudian dimaknai secara global, secara umum bahwasanya, maka dia kepada setiap laki-laki senyum. Gimana perasaannya Pak? Cengar-cengir pada setiap laki-laki yang lewat, senyum, lah itu enggak. Makanya hal-hal ini harus juga ada ilmunya. Bahkan buat wanita, misalnya ternyata dia cantik, kemudian masih maaf gadis dan sebagainya, bahkan kita bilang ya sunnahnya dia jutek, ya sunnahnya dia jutek. Apa buat laki-laki kepada ajnabi ya, laki-laki yang bukan mahramnya kan nggak bisa. Misalnya, oh sunnahnya senyum, oh kamu jutek amat nih, nggak ngituin sunnah Rasul senyum, oh nggak salah, gitu ya. Maka itu yang sering bilang, kita kan sering bertanya, mana yang lebih dahulukan, akhlak atau ilmu? Kan gitu kan? Ya ilmu tetap akhlak ini baru dilakukan kalau sesuai dengan koridor-koridor ilmu. Kan tadi senyum itu ibadah betul, tapi apakah kita mau bilang bahwasanya maaf wanita-wanita yang nakal kemudian senyum terus kita bilang itu ibadah? Kan bahkan itu termasuk promosinya kan, senyum pada laki-laki lain gitu ya Pak ya. Nah itu di sini seorang wanita disunahkan untuk merendahkan suaranya, tidak nanti bermakna ini adalah
aurat seorang wanita gitu ya Pak ya. Fa in sholat munfaridatan anhum, kalau seandainya tadi seorang wanita sholat sendirian terpisah dari laki-laki yang ajnabi yang bukan mahramnya, maka jaharat, dia boleh untuk menjaharkan suaranya. Tapi kalau misalnya ada satu laki-laki saja yang bukan mahramnya, ya sudah direndahkan suaranya. Wa idana bahasyaiun fi sholati, kalau tadi laki-laki kalau ada sesuatu yang salah dia bertasbih, sementara kalau wanita adalah shafaqat, tepuk tangan. Cara tepuk tangannya bidorbi batnil yamin ala zahril shimal. Ini mukul ini. Jadi gini. Bukan gini ya Pak ya. Jadi udah gini doang. Jadi nggak perlu ngerubah apa posisi jadi kayak gini. Gini. Ya. Ya, itu seperti itu. Dan cukup satu kali. Nggak perlu di woi salah woi gitu kan, nggak perlu gitu ya. Yang udah cukup satu kali plak gitu kan ya. Semoga dengan satu tepukan ini imam tahu apa kesalahannya gitu ya Pak ya. Falau dorobat, maka seandainya ada seorang wanita memukul atau menepuk batnan di batnin, bagian dalam dengan bagian dalam, because dilabi, dengan maksud cuman buat main-main, walau qalilan, sekalipun sebentar atau sedikit, misalnya satu kali doang, tapi cuma buat main-main, ma'ilmi tahrim, padahal tahu kalau itu nggak boleh, ya sudah, batolat sholatuhu, sholatnya batal. Nyamuk kan ada kepentingan, nyamuk itu kan bukan buat main-main, ya. Ya pokoknya itu kan kalau nyamuk ada kepentingan gitu ya. Tapi kalau misalnya ini ada wanita atau iseng dia sholat, mungkin imamnya bacanya lama atau apa, dia sosialis bete, terus juga satu kali dia tahu kalau itu nggak boleh gitu ya. Dia tahu ini nggak boleh tapi dia lakukan, ya sudah, cukup satu kali dia batal sholatnya ya. Terus bagaimana kita kan dalam Islam itu kan cuma ada dua jenis kelamin ya Pak, atau dua ya, manusia itu dua doang, laki-laki sama apa perempuan. Tapi kemudian kan dalam beberapa kasus ada yang nanti kita sebut hunsa. Hunsa itu apa ya, yang punya apa dua kelamin yang belum jelas menjadi laki atau perempuan, tapi tetap dalam bab fikih sebenarnya acuannya jelas, standarnya itu jelas, tinggal dilihat kalau dia buang air kecil itu berfungsinya yang mana. Jadi nggak ada, saya nggak tahu juga kalau di kajian-kajian kitab ya, itu nggak ada tuh yang berfungsi dua-duanya. Tapi Allah mungkin bisa ini ya Pak ya, dikoreksi kalau misalnya ada fakta yang sebaliknya gitu ya Pak ya. Tapi di kajian-kajian fikih itu untuk yang istilahnya hunsa ya Pak ya. Ini hunsa tuh bukan apa bahasanya, banci atau bencong yang misalnya di mana, yang pinggir-pinggir jalan. Kalau itu sudah mal'un ya, itu hadisnya sudah jelas sekali, Rasul melaknat, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai apa wanita, pun sebaliknya wanita yang menyerupai laki-laki. Ini bahasanya laknat Pak, ini luar biasa serem, bahasanya laknat, bukan cuman bahasanya dilarang tapi pakai istilah apa, melaknat. Nah hunsa itu bukan ini, bukan yang model banci kayak tadi. Itu memang dia terlahir dengan dua kelamin, maka standar fikihnya itu jelas sebenarnya. Lihat nanti kalau balik ya, patokannya kan nanti pas balik ya, karena dia baru dapat taklif, disebut mukallaf kan ketika balik. Maka nanti lihat, perhatikan bagian mana yang berfungsi. Ya, bagian mana yang berfungsi, maka ya ikut ke sono. Gitu ya, ikut ke sono. Gitu ya Pak ya. Itu supaya jelas, karena ya fikihnya simple, nggak ada tuh jenis kelamin yang ketiga atau jenis manusia yang ketiga, yang keempat, kelima, nggak kayak di mana tuh Thailand ya Pak ya. Thailand tuh sampai bahkan legal ya, ada 18 jenis atau 16 kalau nggak salah, saya pernah baca ya. Itu kan luar biasa. Yang standar kan laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki, ini standar nih. Nanti ada lagi laki-laki suka laki-laki ya, perempuan suka perempuan, nanti ada lagi laki-laki suka laki-laki suka perempuan juga itu. Dan itu bahasanya kayak semacam dilegalin di mana, di Thailand. Makanya kan jadi terkenal tuh Thailand, jadi apa tujuan untuk apa, operasi kelamin kan. Wah, itu nauzubillah semua nauzubillah ya Pak ya. Ini kita berlindung dari segala macam hal ini. Jadi ini Pak,
apalagi terkait fenomena-fenomena sebelumnya. Makanya gini Pak, Rasul benar sabda Rasulullah. Jadi apapun yang sabda Rasulullah kita yakini dulu kebenarannya. Terkait apakah nanti faktanya terbukti atau tidak, pertama ketika kita membaca hadis dan itu memang riwayatnya sahih, maka yakini dulu kebenarannya. Ya, dalam sebuah kesempatan Rasul pernah bersabda, nanti di akhir zaman orang-orang itu akan memvulgarkan keburukannya. Ya, orang-orang tuh nggak akan malu untuk menunjukkan keburukannya, menampakkan keburukannya. Maksiat dipertontonkan, sesuatu yang jelas-jelas salah dipertontonkan. Maka pada saat itu fal yuzhiril alim ilmah, orang alim kudu nunjukin ilmunya, kita yang ibadah juga kudu nunjukin ibadah kita. Bukan bagian dari dia, tapi bagian untuk supaya ada ada pembanding. Kebayang nggak Pak? Nauzubillah. Misal andai Anggraini ini misalnya terkenal dengan misalnya dangdutannya Afan, bukan berarti saya benci dangdut sebagainya, tapi dangdutan yang misalnya sampai ada joget-jogetan seperti itu ya Pak ya. Kemudian tidak ada pembandingnya. Kan orang-orang akhirnya ketika dengar kata Anggraini, oh itu loh pusat dangdutan. Kan gitu kan? Maka ini akhir-akhir zaman kayak gini gitu kan. Ini kita yang misalnya kita yang baik-baik ya kan, ini ibadah-ibadah itu dalam beberapa kasus ya kudu dipamerin tanda kutip ya Pak ya, supaya jadi pembanding ya, supaya jadi pembanding dengan keburukan-keburukan. Keburukan saja yang sudah jelas salah kok berani dipamer-pamerin, sementara kebaikan ya akhirnya kita kan tanda kutip kita akhirnya takutnya berlindung, nanti riya loh, nanti ini loh, nanti loh. Enggak, artinya gini, supaya yang pertama adalah nanti ya keburukan ini nanti ada pembandingnya. Jangan sampai nanti keburukan terus akhirnya meluas sementara kebaikan akhirnya meredup. Itu yang terjadi sekarang Pak gitu kan. Ya orang-orang yang aneh, yang bermasalah dan sebagainya akhirnya diviralkan dan sebagainya. Bahkan saya lihat ternyata kita mengecam tindakan itu tapi kemudian ketemu ikut foto bareng dan sebagainya. Wah, ini kan piye Pak? Ini kan kita serem gitu ya. Ini kita serem, maka ya kita yang sekarang gitu Pak, ayo bentengi anak-anak kita dengan hal ini, pemahaman agama yang baik ya, tunjukkan kebaikan-kebaikan, maka pamerkan kebaikan-kebaikan Bapak ya. Urusan gini Afan Pak, urusan ria atau enggak itu urusan ya itu kan ranah pribadi ya, ranah pribadi Bapak dengan Tuhan gitu ya, ranah pribadi Bapak dengan Allah gitu kan. Maka semoga Bapak bisa menjaga itu, tapi juga kita punya kepentingan untuk misalnya memviralkan atau tanda kutip menginfokan bahwasanya ada kebaikan di sini, ada amal soleh di sini ya. Ini mah bikin banner, ayo sholat Jumat berjamaah. Nah kan Bapak sering lihat kan kalau ada acara dangdutan Mbak atau acara apa gitu kan, itu kan bannernya gede-gede kan, hadirilah tuh kan di lapangan terbuka pesta rakyat, yang seperti itu. Kemudian misalnya DKM-nya lempeng-lempeng aja, janganlah, udahlah kita kajian tenang-tenang aja gitu kan, nanti ria, nanti enggak gitu konsepnya ya kayak. Jadi ada beberapa kasus yang memang harus ya, ini kebaikan harus dipamerkan tanda kutip supaya jadi pembanding, supaya jadi pembeda. Dan ini memang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kalau nanti di akhir zaman sudah tampak fitnah, tampak keburukan, orang-orang yang punya kapasitas kebaikan, orang-orang yang punya ilmu itu kudu nampakin ilmunya supaya orang-orang nggak salah kalau mau bertanya kemana ya. Ketika seorang dokter dengan PD-nya bikin plang dokter spesialis mata, dokter spesialis kulit, dokter spesialis ini ya kan, maka kebaikan juga idealnya kayak gitu. Misalnya Bapak misalnya nih ahli Fathul Qorib, wah ini Bapak ngaji Fathul Qorib kan, dalam kurung cuman sampai bab sholat, nah gitu Pak. Jadi kalau ada orang yang mau nanya bab sholat sampai bab sholat gitu kan, dari bab toharo sampai bab sholat gitu kan, boleh nanya Bapak gitu kan, pelangnya jelas kan, yang penting kan udah jelas gitu kan, ahli Fathul Qorib dalam kurung sampai bab sholat. Monggo silakan yang mau nanya sampai bab sholat silakan tanya saya. Artinya supaya kebaikan harus kayak gitu kan. Kita juga gini Pak, kita nggak pernah nyasar datang ke dokter kan Pak ya, karena kita tahu pelangnya kan. Kita nggak pernah nyasar datang ke bengkel kan, karena ada tulisannya kan. Tapi kadang kita sering nyasar bertanya urusan agama, kan gitu kan Pak ya.
Itu jadi itu. Cuman ya tadi kita kadang terjebak dengan ini takut riya nih, takut sum'ah nih. Makanya apa ya? Kalau semuanya diilmuin, sebenarnya ya nanti aman-aman saja, sah-sah saja gitu ya. Kan ada riwayat gini, Pak. Di hadis Sahih ini di kitab Sahih Bukhari, jadi ada seseorang dia itu bersedekah, Pak. Kita tahu kan sedekah harusnya buat orang-orang yang tidak mampu ya, kayak orang-orang yang membutuhkan. Tapi kemudian pertama dia bersedekah buat wanita nakal. Oh, jadi bahan gunjingan. Wah, tuh orang kacau nih. Masa sedekah ngasih ke orang wanita nakal? Dia nggak peduli, gitu kan? Ternyata hari kedua dia lanjutin, dia ngasih sedekahnya buat orang kaya malah, Pak. Dikasih sedekahnya buat orang kaya. Wow, jadi bahan gunjingan lagi dan sebagainya. Akhirnya ternyata dalam itu dinyatakan, oh, saya sedekah itu, ini maaf, wanita-wanita nakal, kadang dia jatuh pada jurang kenistaan seperti itu karena faktor apa? Ekonomi kan? Maka dengan saya menolong dia dengan harapan supaya dia bisa naik, supaya dia bisa berhenti dari itu. Yang kedua, orang kaya yang pelit, boleh jadi gara-gara sedekah saya akhirnya dia mikir, oh, kok saya disedekahin, harusnya kan saya yang bersedekah. Tapi dengan catatan ya ini yang ngasih harus orang soleh memang. Ya karena kalau model-model kita ngasih ke wanita nakal kadang nanti konotasinya minta jatah gitu kan, ribet lagi. Nah ini makanya yang penting harus diilmuin, harus soleh memang. Harus diilmuin, harus soleh. Memang niat agama benar. Kita ngasih ke orang kaya jangan-jangan minta proyek dan sebagainya gitu kan, jadi pelicin. Artinya memang ya ini. Ya kalau semuanya soleh itu benar, Pak. Jadi kayak gini. Kalau Bapak misalnya belajar tauhid mungkin Bapak pernah dengar ada aliran Qadariyah sama Jabariyah. Ada yang pernah dengar, Pak? Aliran Qadariyah sama Jabariyah. Jadi gini, dalam ilmu tauhid itu ada terkait ini apa ya, takdir. Itu orang mazhab itu terbagi-bagi, Pak. Kita Ahlussunnah tengah-tengah. Ada yang ekstrim kanan, ekstrim kiri. Itu nanti ada yang disebut namanya Qadariyah, berasal dari kata qadar. Mereka ini menyatakan bahwasannya kita nih manusia terkait takdir ya, hidup di muka bumi ini itu cuman kayak wayang. Cuman kayak apa? Wayang, kayak golek, kayak boneka, udah menjalani takdir yang sudah berlaku. Kita nggak punya keinginan free will, keinginan bebas. Maka kalau kita maksiat ya sudah, memang Allah nakdirin saya maksiat. Kalau saya lagi sholat, ya Allah memang nakdirin saya sholat. Dan ini salah, ya Qadariyah. Nah, sisi ekstrim selanjutnya ada lagi Jabariyah. Ini Jabariyah malah menyatakan manusia sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakannya. Tidak ada intervensi Tuhan di dalamnya. Ini juga salah. Tapi ternyata kalau dua-duanya diimani, ya, dua-duanya dilandasi dengan kesolehan, benar-benar juga. Misal, ketika Bapak sholat, melakukan kebaikan, melakukan ibadah, ya kan? Bapak akhirnya karena berpendapat bahwasanya ini murni karena Allah yang menakdirkan, kan nggak jadi sombong kan, Pak ya? Saya sholat, oh alhamdulillah saya bisa sholat karena ya Allah mentakdirkan saya sholat, alhamdulillah Allah masih menakdirkan saya sholat. Sebaliknya, ketika Bapak bermaksiat, kemudian Bapak menggunakan konsep Jabariyah, bahwasanya ini murni kesalahan saya, pun Bapak akhirnya sadar bahwasanya ya udah ini kesalahan saya tanggung jawab. Gitu. Artinya memang semuanya kadang harus diilmuin, ya memang ya itulah. Maka ayat pertama turun kan Iqra, baca adalah wasilah pertama seseorang untuk menuntut ilmu. Ya itu pentingnya ilmu Bapak-bapak sekalian, gitu ya. Wa jami'u badanil mar'atil hurrati, dan seluruh badan wanita yang hurrah itu yang merdeka ya Pak. Jadi nanti ada perbedaan, ada hurrah sama amah, budak. Tentu sekarang sudah tidak ada gitu kan, tapi tidak masalah kita pelajari karena memang kalau Bapak-bapak baca misalnya hadis-hadis akhir zaman, huru-hara akhir zaman, kan nanti akan muncul lagi tuh model-model perbudakan seperti itu. Ya, itu seorang wanita yang merdeka itu semua badannya adalah aurat kecuali wajhaha wa kafaiha. Ya, semua badan wanita yang merdeka itu semuanya aurat kecuali apa? Ini muka sama ini Pak. Tapi perlu diperhatikan, wahadihi auratu hafiz sholat.
aurat ini yang kecuali muka sama ini dalam mazhab Syafi'i Pak, ya saya pernah jelaskan sebelumnya, ini berlaku dalam hal sholat dan semisalnya, tawaf dan sebagainya. Makanya kalau tawaf kan Pak ya, yang wanita yang biasanya bercadar itu kan dibuka kan, ya karena memang harus dibuka. Ya, wanita yang bercadar ketika sholat itu harus dibuka Pak, nggak boleh ditutup. Nah, amma kharijas sholat, adapun aurat wanita di luar sholat nih Pak, mazhab Syafi'i ya. Kalau kita memang kalau misalnya Indonesia yang dikatakan menganut mayoritas mazhab Syafi'i, itu harusnya Pak, harusnya wanita-wanitanya bercadar. Harusnya Pak, ya wanitanya bercadar. Ya, makanya amma kharijas sholat, adapun di luar sholat, fa auratuha jami'ul badan, auratnya semuanya, nggak ada pengecualian. Coba kan kita kan sering dengar bahwa saya Indonesia mayoritas bermazhab apa? Syafi'i. Maka kalau memang sesuai dan di kitab-kitab Syafi'i memang seperti itu, ya. Aurat wanita di luar sholat itu semuanya. Artinya bercadar. Bercadar itu bagian dari aurat, termasuk dari kewajiban untuk menutup aurat. Ya, mazhab siapa yang enggak? Itu mazhab Abu Hanifah kalau nggak salah Pak. Itu ya Pak ya. Wal amatu, adapun wanita budak ya. Ini salah satu nanti tanda kiamat kan apa? Antalidal ammatu rabbataha. Nanti salah satu ciri-ciri kiamat sudah dekat adalah ketika banyak budak wanita itu melahirkan majikannya. Ya, hadis ini bisa ditafsirin dua atau dijelasin dua. Pertama, benar nanti di akhir zaman akan ada lagi perbudakan. Ya, budak itu kan muncul karena peperangan kan Pak ya. Budak itu muncul, kemudian akhirnya budak itu kan dimiliki Pak. Akadnya akad kepemilikan, bukan akad nikah. Maka maaf, andai misalnya saya punya budak wanita, kemudian maaf saya gauli, maka akhirnya lahir anak, maka bahasanya ini anak majikan. Maka si ibunya ini itu tetap budak si anak. Hukum fikihnya gini ya Pak ya, si ibunya ini ibu biologis ya Pak ya. Ibu biologisnya ini tetap dia statusnya tetap budak. Anaknya jadi anak majikan. Karena kan anak nanti binnya kan ngikut siapa? Bin bapaknya kan, gitu. Nah, akhir zaman nanti akan banyak model-model kayak gini. Penafsiran pertama memang benar-benar nanti ada perbudakan dan nanti budak-budak ini banyak melahirkan majikannya. Yang kedua, penafsiran kedua adalah, dan ini mungkin sudah terjadi sekarang, banyak anak-anak yang tingkah lakunya seperti majikan terhadap kedua orang tuanya. Orang tuanya dianggap pembantu, dan itu banyak sekarang. Nah itu, ini perlu kita berhati-hati gitu ya. Di penafsiran hadis tadi bisa dua tuh, emang benar-benar nanti ada perbudakan, atau dua secara sikap anak-anak banyak yang tingkah lakunya seperti apa? Majikan terhadap orang tuanya, gitu ya. Wal ammatu, adapun budak wanita auratnya karrojuli fatakunu auratuha, maka auratnya itu ma baina suratiha wa rukbatiha. Auratnya adalah antara lutut dan pusat. Ini buat budak. Tentu ini di hadapan majikannya ya Pak ya, gitu ya. Di hadapan majikan dan sebagainya. Nah, ini memang itulah kenapa Islam pelan-pelan ketika Rasulullah diutus menjadi nabi, pelan-pelan menghapuskan perbudakan. Itulah kenapa banyak denda-denda dalam Islam itu pasti yang di tingkat pertama etqu raqabah, membebaskan budak. Kafaratul yamin, melanggar sumpah, pertamanya bebasin budak. Terus kafaroh pas Ramadan, denda kalau pas di bulan Ramadan bapak misalnya keceplosan sama istri, yang pertama bebasin budak. Ya, banyak denda-denda dalam Islam yang di level pertamanya atau opsi pertamanya adalah membebaskan budak. Ini sebagai salah satu cara supaya perbudakan hilang di muka bumi ini. Ya, karena ya luar biasa sih Pak ya, karena kalau budak itu ya fikihnya memang seperti barang Pak, fikihnya seperti barang.
diperjualbelikan, diwariskan, dipakai sesuka hati, monggo silakan. Ya memang kita kayak beli barang. Saya punya HP, saya punya minuman, kan suka-suka saya. Saya buangnya suka-suka saya lempar ya suka-suka saya, itu seperti itu. Ya, itu seperti itu. Cuman yang memang gini, kalau budaknya perempuan, jadi kan majikannya laki-laki ya, maka boleh nih budak wanita, maaf, digauli. Ya, karena nanti kalaupun lahir anak, anaknya jadi majikan, tidak memperbanyak budak, gitu ya Pak ya. Sebaliknya, kalau majikannya perempuan, budaknya apa? Laki-laki, ini nggak boleh berhubungan. Karena kalau berhubungan dan misalnya lahir anak, anaknya jadi apa? Budak kan, karena ikut bapaknya kan. Nah itu. Jadi nggak boleh kalau misalnya majikannya perempuan, budaknya laki-laki, itu nggak boleh tuh campur. Karena nanti kalau campur dan menghasilkan anak, ya nanti memperbanyak budak secara nggak langsung. Tapi kalau laki-laki, kalau tadi budaknya perempuan, ininya laki-laki, itu boleh, gitu ya. Itu hukumnya seperti itu. Nah ini makanya lama-lama ya Rasul hapus sampai sekarang sudah tidak ada. Meskipun dalam prakteknya setelah Rasul wafat itu banyak ya di dataran Eropa, bahkan ya zaman-zaman dulu perang dunia kedua, ketiga kan masih banyak perang dunia kan, itu masih banyak perbudakan Pak ya. Rasis luar biasa gitu kan. Kita tahu di Australia ada suku aslinya, suku aborigin itu dibudak. Kemudian kita tahu lah di mana bagaimana pandangan orang-orang Amerika terhadap orang-orang negro, ya kan? Itu kan luar biasa, gitu ya. Padahal jauh sebelum itu Islam sudah menjelaskan tidak ada perbedaan warna kulit dan sebagainya, semuanya membedakan ada ketakwaan. Nah, itu Bapak-bapak sekalian pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang dipelajari bermanfaat. Monggo mungkin ada yang bertanya Bapak-bapak sekalian terkait apa yang kita pelajari. Aku dulu. Nah, siapa dulu nih? Monggo Pak. Iya, monggo. Assalamualaikum. Tadi Bapak menyatakan sebelum tahiyatul akhir Pak ya, sebelum salam. Iya. Itu Nabi melakukan 2 sunnah, baca tambahan bacaan doa. Doa ya. Iya. Itu kalau digabung aja gimana Pak? Sama-sama bagus Pak. Boleh nggak Pak? Digabung gitu? Iya, dua-duanya. Oh ya. Satu, kedua Pak, tadi kan Bapak bilang cadar itu wajib dibuka waktu sholat. Iya. Nah, kalau kita pakai masker itu gimana tuh? Banyak yang pakai masker. Makasih Pak. Jadi doa yang tadi yang sebelum salam itu kan tadi ada 2 riwayat. Kalau digabungkan gimana? Afdol. Lebih baik. Monggo. Kalau misalnya digabungkan ya Pak, itu lebih afdol, lebih utama. Seperti kayak kunut gitu kan, atau doa iftitah. Nah, doa iftitah kan ada dua versi ya, yang masyhur ya, yang terkenal ya Pak ya. Itu gabungin monggo silakan, gitu ya. Kemudian terkait cadar memang harus dibuka, gitu ya. Terkait cadar memang harus dibuka. Itu buat wanita. Nah, kalau masker gimana hukumnya? Nah, ini kan rame tuh dulu ya kan, pas awal-awal Covid lah, gitu kan. Sholat pakai masker nggak sah karena nggak nempel, ya kan? Apanya nggak nempel? Hidungnya, gitu kan? Nah, kemudian kan pertanyaannya kan kita sudah jelasin kan ya, bahwasannya yang kudu nempel ketika sujud itu apa Pak? Dahi, mana lagi Pak? Tangan, terus lutut sama ini kan apa? Kaki ini, jari-jari ya. Artinya hidung tuh bonus. Ya, hidung tuh bonus Pak. Hidung tuh nggak wajib nempel ya Pak. Ini hidung bonus. Jadi hidungnya nempel monggo karena mancung silakan. Cuman karena misalnya nggak mancung kemudian nempel juga nggak apa-apa. Misalnya Bapak pakai masker kemudian misalnya nggak nempel pun nggak masalah. Gitu ya. Jadi pakai masker atau nggak masalah gitu ya. Itu kalau kita ngeliat tadi cara sujudnya yang nempel kan itu. Hidung nggak wajib nempel. Gitu Pak. Tambahan ya? Pak sedikit. Jadi sebelum habis waktu, tadi tasawuf akhir bisa ditambah doa. Apakah sujud itu juga bisa ditambah doa? Iya, betul. Itu pertama. Betul. Yang kedua masalah apa sujud? Apakah siku ini diangkat atau diletakkan? Ini ada 2 hal yang kita lihat. Ada yang laki-laki nempel kayak ya mama. Iya, iya. Nah itu yang sudah, itu yang ketiga masalah budak. Nah, sekarang kan banyak pembantu rumah tangga, apa itu termasuk budak juga?
Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, pertanyaan pertama nih saya dulu. Pertanyaan pertama terkait apa? Kalau doa sebelum salam itu ada, doa sujud juga ada nggak? Yang maksurnya, maaf, doa maksur yang dari Rasul itu nggak ada. Tapi memang sunnah kita untuk memperpanjang sujud. Isi pakai doa-doa, ya. Cuman lebih baiknya ya Pak ya, doanya nggak usah disebutin, nggak usah dijaharkan, dalam hati aja. Khawatir nanti batal, karena itu kan apalagi misalnya ternyata Bapak keceplosan doanya pakai bahasa Indonesia, wah itu ribet tuh, batal nanti. Jadi sudah. Tapi kembali memperlama sujud dengan catatan kalau Bapak sholat sendirian atau kalau Bapak sholat jemaah dan memang makmumnya memang sudah tahu kalau Bapak sujudnya itu lama, artinya sudah sepakat, gitu ya. Nah itu tuh terkait misalnya tadi doa pas sujud ya, sunahnya pas sujud akhir kan. Nah kemudian terkait tangannya itu memang jangan nempel Pak ya, itu memang ada riwayat larangan jangan sujud seperti seperti anjing gitu ya, artinya nempel kayak gini kan Pak. Nah itu jangan, agak diangkat ya Pak ya, ya diangkat kayak gini Pak, nggak boleh seperti ini gitu ya. Itu maka saya bilang kan tadi kalau laki-laki kan gini kan, jadi ini jauh dari sini ya, laki-laki ininya, bagian ininya itu jauh dari bagian sini. Kalau perempuan dekat, maka perempuan kan kayak gini kan, agak seperti ini, dia bagian sininya nempel kemana, ke itunya ya. Udah. Ketiga, apakah pembantu yang sekarang sama seperti budak? Enggak. Akad budak seperti saya tadi bilang, akad budak itu kepemilikan, jual beli, jual habis. Jadi budak itu akadnya jual beli, jual habis. Ya, saya beli minuman, ya kan jual habis kan, udah ini sepenuhnya milik saya. Maka ketika saya ada budak, kemudian saya transaksi kepada majikannya atau pemiliknya yang pertama sebelumnya, ya ini jual beli habis, itu sepenuhnya milik saya. Sementara kalau pembantu kan enggak, pembantu itu akadnya ijaroh, sewa jasa tenaganya. Ya kayak Bapak sebenarnya, ya kayak kita yang kerja di kantor kan sama, akadnya sebenarnya kan sewa kan, nyewa jasa kan. Kantor kan tidak memiliki sepenuhnya kita, tapi kantor memiliki kemanfaatan kita pun dengan waktu-waktu tertentu, dari jam 8 ya jam kerja sampai jam 5. Makanya Bapak kalau ditelepon kantor di luar jam gitu jangan Pak. Oh kontrak saya dari jam sini sampai jam segini, enak aja, harus ada lembur, makanya ada uang lembur kan kalau di luar itu kan. Ya karena memang ini akad ijaroh ya namanya, kalau dalam bab muamalah itu akad ijaroh, akad sewa menyewa, nyewa jasa. Nyewa itu bisa nyewa bendanya atau kemanfaatannya, tapi tidak berpindah kepemilikan. Tapi kalau budak itu berpindah kepemilikan, emang murni milik, jadi milik, sepenuhnya milik. Ya, nah itu yang jangan sampai nanti kita pembantu sekarang kayak budak. Oh enggak, wah itu serem. Ya. Jadi kita hanya dan itu juga kemanfaatannya kan juga sudah jelaskan kan, buat apa doang, ya kan? Ya sih maaf, pembantu pada umumnya misalnya ya nyapu, masak, nah itu kan kemanfaatannya cuma itu doang, tidak buat yang lainnya. Misalnya maaf, melayani majikannya, oh enak aja gitu kan, nggak ada itu kan, itu seperti itu. Kemanfaatannya juga terbatas dan itu dijelaskan di awal. Ya, jadi ketika adab ketika kita melakukan akad ijarah, akad sewa menyewa atau menggunakan jasa kan itu harus dijelaskan. Pertama, dijelaskan upahnya berapa, dijelaskan jasa apa saja yang nanti akan dipakai, kan gitu ya. Nggak boleh tuh nggak jelas di awal. Makanya ada namanya kontrak kerja kan, jadi itu kontrak kerja sudah sesuai dengan syariat. Di situ nanti ada nominal gajinya berapa, ada bahasa kantor apa, ada job desk-nya apa saja, itu memang seperti itu ya. Man istajara ajiran falyu'lim ajrahu, kata Rasulullah, barang siapa yang menyewa seseorang maka harus dijelaskan berapa upahnya. Ada istilah a'tul ajir qabla ayaji fairqahu, berikanlah pembantu atau orang yang kita sewa upahnya sebelum keringatnya kering. Maksudnya apa? Kontraknya jelas di awal gitu. Jadi jangan nyewa orang kemudian nggak jelas, siklus aja Pak, wah ini sebenarnya nggak dibenarkan juga, itu harus jelas. Nah, urusan duit itu ribet Pak, jadi mending jelas di awal gitu ya, jelas di awal, ada kontrak, ada hitam di atas putih, selesai gitu ya Pak ya. Itu mungkin ada lagi Bapak sekalian, habis ya.
Baik, itu saja mungkin Bapak-Bapak sekalian pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Hadanallahu iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.